Harta yang kita cari siang malam tak kenal lelah dan letih. Sampai kapan harta itu kita nikmati? Paling lama harta itu kita nikmati hanya sampai di pintu liang lahat kita. Sekaya-kayanya orang, belum pernah dia membawa kekayaan yang masuk ke dalam liang lahat. Kekayaan yang kita cari selama ini akan kita campakkan, kita tinggalkan, menjadi dipotong-potong, dikerat, menjadi harta warisan oleh anak dan istri kita. Sementara kita datang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kau dulu datang ke dunia ini furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, maka engkau akan pulang kembali menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Datang sendiri, pulang sendiri. Datang dalam keadaan miskin, maka pulang pun dalam keadaan miskin. Mana harta? Mana kekayaan yang kita cari selama ini? Tinggal dikerat dan dipotong menjadi harta warisan. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum." Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidaklah memandang, tidaklah melihat kepada bentuk rupamu, wala ila ahsabikum, dan Allah juga tidak melihat manusia itu berdasarkan dari jabatan dan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangannya, wala ila amwalikum, dan Allah pun tidak melihat manusia itu berdasarkan dari harta dan kekayaannya. Jadi ada manusia di mata Allah Subhanahu wa taala nilainya sama, derajatnya sama, karena ada orang yang menganggap dirinya akan lebih mulia dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan harta yang ada pada genggaman tangannya. Justru kata Nabi, Allah tidaklah memandang kepada itu semua. Walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah pandang dari manusia itu, sehingga ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada manusia yang dihinakan Allah dengan sehina-hinanya. Apa yang membuat manusia itu berbeda dalam pandangan Allah? Walakin yanzuru qulubikum, Allah memandang kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatanmu. Jadi jangan pernah salah persepsi, jangan pernah menyangka
bahwa sesungguhnya hartamu, jabatanmu, kekuasaanmu, bentuk rupamu akan merubah derajat kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang bentuknya tidak sempurna, barangkali ada yang tidak bertangan, ada yang cacat, ada yang pincang, tapi dia diridhoi Allah. Justru dia tidak dimuliakan di manusia, justru dia dihinakan manusia, tapi dia justru lebih mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Ta'al ya Bilal, kesini kau Bilal. Sami'tu dafan alayya baina yadaika fil jannah." Aku dengar bunyi selop sendal terompamu di dalam surga, hai Bilal. Bilal budak hamba sahaya, berkulit hitam, tapi bisa jadi bentuk rupanya yang seperti itu, dia jauh lebih mulia dibandingkan kita yang sempurna. Suara sendalnya saja sudah didengar Nabi di dalam surga, bagaimana orangnya? Maka itu adalah tanda dan bukti bahwa sesungguhnya bentuk dan rupa seseorang tidaklah menjadi patokan bagi Allah untuk memuliakan dan menghinakan seorang manusia. Lalu berapa banyak orang yang kaya, yang punya jabatan yang tinggi? Kita kenal dengan Namrud. Dalam kitab Ar-Risalah diceritakan sarqan wa gharban, kekuasaannya 400 tahun lamanya. Kekuasaannya mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat. Semua tunduk dan takluk di bawah genggaman tangannya. Kurang apa lagi kekuasaan yang ada di tangan Namrud? Tapi apa yang terjadi? Namrud adalah orang yang dihinakan Allah ketika di akhir hayatnya. Ketika dia mengaku, ketika Nabi Ibrahim mengajak untuk menyembah Allah, maka dia ucapkan kepada Ibrahim, "Ar-Rabbun ghairi ya Ibrahim." Adakah Tuhan selain aku, wahai Ibrahim? Adakah penguasa di atas dunia ini selain aku, wahai Ibrahim? Dia mengatakan dialah Tuhan yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Dia mulia, dia ditakuti, dia disegani dan dihormati seluruh manusia dan rakyatnya pada masa itu. Tapi Allah menghinakan dia. Allah tampakkan bahwa Namrud bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tak begitu mudah bagi Allah untuk menumbangkan kekuasaan Namrud. Tak perlu bala tentara yang beribu-ribu jumlahnya. Tak perlu bagi Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menumbangkan kekuasaan Namrud. Tapi Allah hanya menumbangkan Namrud dengan seekor nyamuk saja. Nyamuk itu masuk ke dalam kamarnya, masuk ke dalam lubang telinganya, terus masuk ke dalam gendang telinganya, dan pada akhirnya nyamuk itu menggigit otak yang ada dalam kepala Namrud. Akhirnya Namrud meminta martil, dia pukul-pukul kepalanya sampai mati. Begitulah cara Allah ingin menghinakan manusia. Tak pandang siapa dia, apakah kurang kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan Namrud? Tidak. Justru dia adalah penguasa yang sangat berkuasa pada masa itu. Apakah kekuasaannya hanya 2-3 kabupaten dan kecamatan? Tidak. Sarqan wa gharban, kekuasaannya mulai dari belahan timur sampai ke barat. Bagian dari bumi Allah ini dia kuasai. Apakah kekuasaannya hanya 2-3 bulan, 1-2 tahun? Tidak. Kekuasaannya 400 tahun lamanya. Tapi mudah bagi Allah untuk menghinakan manusia. Tak pandang siapa dia, walaupun dia tinggi jabatan, dihormati, dimuliakan orang di atas dunia, tapi kalau dia hatinya kotor, amalnya tak ada, Allah akan hinakan dia dengan sehina-hinanya. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang kekayaannya melebihi, tidak ada kekayaan yang bisa melebihi kekayaan Fir'aun. Setelah Fir'aun penguasa, kekayaannya luar biasa, disambung oleh Qarun, harta kekayaannya sungguh luar biasa, sehingga setiap benda-benda yang dijumpai dalam perut bumi yang berharga kita sebut dengan nama harta karun. Begitu saking kayanya Qarun pada masa itu. Tapi bagaimana Allah memperlakukan dia? Walaupun dia orang kaya, ditakuti dan disegani orang, tapi kalau hati dan amalnya rusak dan kotor,
maka dia akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita merenung sejenak. Hari ini kita berputar rumah tempat bekerja, rumah tempat bekerja. Lalu kapan masanya kita untuk duduk merenung sejenak? Kapan masanya kita akan merenung sejenak, aku di sini untuk apa? Aku berasal dari mana? Setelah dari sini aku akan kemana? Apa yang kita cari di dunia ini? Siang malam kita tunggang langgang mencari harta. Siang malam kita mencari kekuasaan, mencari harta, mencari kekayaan. Untuk apa itu semua? Padahal Allah sudah katakan melalui Nabi Muhammad SAW, Allah tidaklah memandang kepada hartamu, tidak memandang kepada bentuk rupamu, dan juga Allah tidak memandang kepada jabatan dan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan. Harta yang kita cari siang malam tak kenal lelah dan letih. Sampai kapan harta itu kita nikmati? Paling lama harta itu kita nikmati hanya sampai di pintu liang lahat kita. Sekaya-kayanya orang, belum pernah dia membawa kekayaan yang masuk ke dalam liang lahat. Kekayaan yang kita cari selama ini akan kita campakkan, kita tinggalkan, menjadi dipotong-potong, dikerat, menjadi harta warisan oleh anak dan istri kita. Sementara kita datang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kau dulu datang ke dunia ini furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, maka engkau akan pulang kembali menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Datang sendiri, pulang sendiri. Datang dalam keadaan miskin, maka pulang pun dalam keadaan miskin. Mana harta? Mana kekayaan yang kita cari selama ini? Tinggal dikerat dan dipotong menjadi harta warisan. Jabatan, kita halalkan segala cara, nepotisme kita tempuh untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Sampai kapan kekuasaan ini bisa kita pegang? Paling lama 5 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap oleh KPK. Belum pun kita mati, saudara-saudaraku, sudah antri orang yang menggantikan posisi jabatan kita. Begitulah jabatan ini tidak berharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang mengorbankan akhiratnya, mengorbankan surganya demi mencari harta dan jabatannya hari ini. Begitu singkat pemikiran kita. Kita korbankan hidup yang kekal dan abadi demi hidup yang hanya 60 sampai 70 tahun ini. Padahal hidup ini akan berakhir. Hidup ini ada ujung dan tepinya. Sementara akhirat adalah lautan yang lepas, yang tak nampak ujung dan tepinya. Semuanya akan kekal dan abadi. Lalu apa yang akan kita bawa mati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta tinggal, anak tinggal, keluarga tinggal, sahabat tinggal, handai tolan, jabatan yang ada dalam genggaman tangan pun kita lepas. Kita tinggalkan itu semua. Lalu yang membuat kita diselamatkan Allah ketika menghadap Dia adalah hati dan amal kita. Ada segumpal daging, kata Nabi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Andaikan baik daging itu, maka semuanya baik. Pandangannya baik, penglihatannya baik, yang didengar baik, yang dicakapkan baik, tangannya memegang yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik, semuanya baik. Tapi andaikan segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatannya. Penglihatannya rusak, pendengarannya rusak, hatinya rusak, kakinya rusak, bahkan tangannya memegang sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Buta dan tuli. Buta bukan matanya, tuli bukan telinganya, tapi yang buta dan tuli itu adalah hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak, kotor, sudah ditunggangi oleh hawa nafsu. As-syaitanu ya'idukumul faqrah. Setan berbisik ke dalam hati manusia. Maka hati adalah tempat setan berbisik kepada manusia. Maka hati inilah yang mesti kita bersihkan agar kita dinilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan hati yang bersih, maka akan lahirlah ibadah-ibadah yang ikhlas, ibadah-ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
maka semua ibadah kita, tidak ada ibadah kita, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat sedekah kita, tetap di akhir ayat, di akhir niat itu kita akhiri dengan lillahi ta'ala, murni, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita melatih dan mengajarkan hati kita untuk ridho atas segala apa yang kita lakukan, tidak berlandaskan manusia, tidak berlandaskan pujian manusia, tapi kita hanya beramal karena Allah semata. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Tidak ada orang masuk surga karena sholatnya, karena zakatnya, karena hajinya, karena umrohnya. Tapi manusia itu masuk ke dalam surga karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ridho? Karena dia selalu mencari dan melakukan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.